Yang banci ke buyanya cuman cuman segelintir, cuman ujung ke lah. Jadi pada pikiran yang sayang ke buya ban sabohnya. Dan asunya sabornya. Ibarat ji boh kini yang buah cuman secuil biu mana taboh yang buah beda pikiran. Tapi juga yang mangatnya, yang mameh. Emang mangat. Sebornya. Subhanallah. Punya ada pikir dak kena hitam hati-hati nih. Nyan. Awak aja sengaja. Ibu hitam mati. Ibarat aja gini, kamu anak-anak kuliah berpikir yang tungku-tungku yang Hana terima ngabu ya, bangai. Kamu mantong yang Hana buat pesantren, Hana di buat bertamu kalamnya baru. Pala akan di mana? Ini seolah-olah mungkin awak jiha kan alim, awak jiha malim ilmu agama. Tapi dengan ilmu agama aku yang pita mati wajah karena wajah kan mau sok jarong. Iya. Kamu benar? Yang memang Hana dasar ilmu agama, kamu menganggap kalau kamu memang Hana agama, memang Hana tidak paham. Ikanlah Abu Ulun Tuan jamaah MPTT itu tak bisa diikut. Maka ikanlah Abu Ya Jamal Pakcik Ulun Tuan lagi nyanci jamaah MPTT tak bisa diikut. Ikanlah adik Wanyan Lom Abu Ya Nasir Wali, maka Abu Nasir Wali kan jamaah MPTT tak bisa diikut. Jadi baik bengih balun tengok. Kenapa tak bisa diikut? Karena menurut catatan Abu Ya Muhibbuddin Wali bahwa Abu Ya Amran Wali itu ulama kita juga, tapi beliau masalahnya satu, di mana sanad keilmuan tarekat beliau secara mursyid punya tarekat beliau disahkan, tapi secara mursyid itu terputus ke Abu Ya Syekh Mudawali Al-Khalidi. So yang pegah lagi nya kon lentuan yang tengok bengeh lentuan lentanyong langsung ba Abu Tumin dalam lahdi lentanyong Abu buat Abu Ja'bud umur Abu Ulun padu Abu, maka dijauh oleh Abu Tumin umur ayah hadran nuku Habibi nyan umur 20 putun. Ada Abu Ya Mudawali yang karab mentemai habis ilmu Abu Ya Mudawali adalah Abu Ya Muhibbuddin. Maka lentanyong masanya Abu Ya Amran pada umurnya Abu Ya Amran umur mantong putun. Berarti ubi anaknya lah nya numiknya. Ya ubi anaknya nya mantong masa Abu Ya Amran dengan Abu Ya Mudawali. Maka ikanlah almarhum Abu Ya Mudawali. Tengok munyo hana lun tuan le. Ikanlah Abu Ya Mudawali. Munyo hana lun le maka ikutilah anak lun yang bernama Muhibbuddin. Yan wasiat Abu Ya Mudawali. Pertanyaan kedua, di Aceh berkembang pengajian tauhid tasawuf atau yang dikenal dengan MPTT. Yang menjadi pembahasan pengajian ini adalah lafadz huwa, domir huwa pada ayat Qul huwallahu ahad. Mohon penjelasan Kiai kemana marja' atau tempat kembali domir tersebut. Marji' dhamir qul huwallahu ahad sesuai dengan sababun nuzulnya hadis-hadis sahih, juga kesepakatan para ulama tafsir itu kembalinya kepada Allah. Karenanya surat Al-Ikhlas ini di dalam hadis-hadis dikatakan sifatur Rahman, surat yang menerangkan tentang sifat Tuhan. Dan wujud kidam bako yang kita baca tadi bagian awal sifat salbiyah itu sumbernya dari qul huwallahu ahad, sumbernya dari situ. Karena qul huwallahu ahad ini berbicara tentang sifat Allah, menyucikan Allah dari segala kekurangan dan meyakini Allah maha sempurna secara mutlak. Maka orang baca surat Al-Ikhlas satu kali sama ibaratnya membaca Al-Quran sepertiga. Kalau 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran tanpa kelipatannya. Ini surat Al-Ikhlas.
Nah, kelompok yang mengatakan qul huwallahu ahad, huwa itu dhamirnya kembali kepada Kanjeng Nabi, hati-hati, itu kelompok yang sesat dan menyesatkan, karena tak sesuai dengan kitab-kitab tafsir yang ada dan tak sesuai dengan sababun nuzul. Kita perlu hati-hati, masyarakat wajib diingatkan jangan ikut kelompok itu. Kita tetap ikut istiqomah konsisten dengan ahlus sunnah wal jamaah.